Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di praktikum perancangan tata letak fasilitas. Yang kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Activity Relationship Chart atau ARC. Nah, tentunya dalam industri manufaktur pada umumnya terdapat sejumlah kegiatan atau aktivitas yang menunjang jalannya suatu industri. Setiap kegiatan atau aktivitas tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Aktivitas atau kegiatan tersebut dapat berupa aktivitas produksi, assembling, inventory, dan lain-lain. Sebagai contoh, kita lihat di layout ini. Misalnya ruang produksi. Ruang produksi itu harus berdekatan dengan gudang bahan baku. Karena ruang produksi dan gudang bahan baku memiliki keterkaitan. Jika misalnya ruang produksi dijauhkan atau terpisah dengan gudang bahan baku, misalnya ruang produksi di sini, kemudian gudang bahan baku di sini, maka akan menyebabkan ketidakefektifan dan efisien dalam misalnya ongkos material handlingnya, dalam waktunya, dan sebagainya. Kemudian langkah yang harus dilakukan untuk membuat ARC ini, yang pertama adalah kenali semua kegiatan pelayanan penting atau kegiatan tambahan. Nah, dalam modul kali ini mengenai ARC, data yang diperlukan dari modul sebelumnya yaitu data luas lantai produksi dan gudang, kemudian luas lantai fasilitas, dan luas lantai kantor. Langkah pertama yaitu kenali kegiatan, setiap kegiatan. Misalnya seperti ini. Dalam kantor itu ada beberapa ruangan untuk direktur utama, sekretaris direktur, dan sebagainya. Kalian tentunya harus mengetahui tugas-tugas atau fungsi dari direktur utama, sekretaris direktur, manajer, dan sebagainya. Kemudian untuk luas lantai fasilitas, dalam perusahaan kalian terdapat fasilitas misalnya pos keamanan, masjid, parkir umum, kantin, aula, dan sebagainya. Kalian tentunya harus mengetahui kegunaan dari setiap fasilitas tersebut. Nah, untuk langkah kedua yaitu bagilah ke dalam kelompok. Yang pertama kelompok produksi dan yang kedua adalah kelompok pelayanan yang meliputi pelayanan administrasi, pelayanan produksi, kepegawaian, pabrik, dan lain hal sebagainya. Nah, kita mengklasifikasikan ke dalam kelompok kantor, gudang, produksi, dan fasilitas. Pertama untuk kantor. Nah, di sini saya memiliki 16 ruangan. Saya membagi menjadi 2 kantor. Untuk kantor pertama yaitu dari nomor 1 hingga 8, kemudian kantor 2 nomor 9 hingga nomor 16. Kita tulis kantor 1, kemudian kantor 2. Selanjutnya untuk kelompok gudang. Sudah pasti untuk kelompok gudang itu ada gudang bahan baku dan gudang bahan jadi. Kemudian di fasilitas kita lihat manakah fasilitas yang berhubungan dengan gudang. Didapatkan parkir receiving dan parkir shipping berhubungan langsung dengan gudang. Kita tulis parkir receiving dan parkir shipping. Setelah itu kelompok produksi. Supaya tidak terlalu banyak, kita samakan saja untuk produksi namanya ruang produksi. Kemudian yang terakhir itu kelompok fasilitas. Untuk kelompok fasilitas itu sendiri kita kopikan saja di data fasilitas, kecuali parkir receiving dan parkir shipping karena sudah termasuk ke dalam kelompok gudang. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian langkah selanjutnya itu siapkan peta keterkaitan kegiatan yang masih kosong tentunya. Nah, di sini ada gambar contoh dari ARC. Jadi nantinya yang kalian buat itu seperti ini. Saya sudah menyediakan peta keterkaitan kegiatan yang masih kosong seperti ini. Nah, ini kita ketik ulang seperti ini. Nah, setelah selesai ditulis, maka akan seperti ini. Kemudian, untuk langkah selanjutnya, masukkan derajat kedekatan yang diinginkan berdasarkan hasil analisa kalian untuk setiap pasang kegiatan. Nah, derajat kedekatan yang diinginkan itu ditentukan menjadi seperti ini. Untuk simbolnya ada A, E, I, O, U, dan X. Untuk A itu mutlak perlu berdekatan. Untuk E sangat penting berdekatan. Untuk I penting berdampingan. Untuk O biasa kedekatannya di mana saja tidak masalah. Kemudian untuk U tidak perlu adanya keterkaitan geografis apapun. Untuk X tidak diinginkan kegiatan bersangkutan berdekatan. Nah, untuk setiap huruf ini memiliki warna masing-masing. Yang pertama untuk A itu warnanya merah, untuk E jingga atau orange, untuk I warnanya hijau, O biru, U tidak berwarna atau putih, kemudian untuk X coklat. Nah, di sini saya akan mencontohkan beberapa dari pengisian derajat kedekatan untuk ARC. Misalnya untuk kantor 1 dengan kantor 2 yang ini kita isi di persimpangannya. Misal untuk kantor 1 dan kantor 2 apakah perlu untuk didekatkan? Nah, ini A mutlak perlu didekatkan. Saya pilih A. Jadi untuk kantor 1 mutlak perlu didekatkan dengan kantor 2. Kita isi warna merah. Kita tulis huruf A. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kantor 1 dengan gudang bahan baku, apakah perlu untuk didekatkan? Kita lihat lagi. Saya pilih E, sangat penting untuk didekatkan, warnanya orange. Nah, kita tulis E. Kemudian untuk kantor 1 dengan gudang bahan jadi, apakah perlu untuk didekatkan? Saya pilih E lagi. Kemudian untuk kantor 2 dengan gudang bahan baku, apakah perlu untuk didekatkan? Di sini saya pilih O, cukup atau biasa. Warnanya biru. Nah, kemudian untuk kantor 2 dengan gudang bahan jadi, apakah perlu untuk didekatkan? Di sini saya pilih O lagi. Warna biru. Nah, kemudian kalian isi semuanya hingga akhir. Kantor 1, kantor 2, dan semuanya kalian isi. Nah, setelah kalian memasukkan derajat kedekatan antar kegiatan, selanjutnya kalian masukkan angka sandi untuk menunjukkan alasan atau penilaian. Nah, penilaian tersebut harus didasarkan pada pengetahuan tentang keterkaitan antar kegiatan yang dihadapi. Di sini alasan boleh kalian rubah asal logis, tetapi di sini kita boleh menyampaikan seperti punya saya seperti ini. Yang pertama, menggunakan catatan yang sama. Yang kedua, menggunakan personil yang sama. Yang ketiga, menggunakan ruangan yang sama. Yang keempat, tingkat hubungan personil. Yang kelima, urutan aliran kerja.
Yang keenam, ribut, kotor, bising, debu, getaran, dan lain-lain. Kita contohkan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kantor 1 mutlak perlu didekatkan dengan kantor 2 karena alasannya kalian pilih. Pertama, misalnya alasan nomor 1 menggunakan catatan yang sama. Kita tulis di sini. Kita tulis di sini 1. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian untuk kantor 1 sangat penting untuk didekatkan dengan gudang bahan baku karena misalnya tingkat hubungan personil. Tingkat hubungan personil misalnya nomor 4. Dan seterusnya kalian isi semuanya. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan contoh ARC yang telah saya buat seperti ini. Kemudian langkah 6, tinjau kembali peta keterkaitan antar kegiatan dengan rekan kalian, kemudian asistensikan dengan asisten masing-masing.